Halo, selamat malam. Kembali lagi di channel Toko Anton yang muda yang berkarya. Kali ini saya akan membahas perbandingan keuntungan grosir dan ecer. Menurut saya yang sudah saya alami, setahu saya grosir itu keuntungannya tipis, tapi dia bisa untung besar. Kenapa? Karena di saat barang tidak ada, atau di saat barang langka, atau bisa disebut juga karena faktor lain juga, bisa karena turun harga ataupun kenaikan harga. Nah, di situ kita bisa mengambil keuntungan, atau kalau disebut bahasa Jawanya itu nyolong keuntungan gitu. Contohnya harga dahlia kemarin, harga terigu tadinya harga 215 terus turun langsung ke di angka 202.000. Nah, kita bisa ngambil keuntungan dari situ karena langganan sudah banyak kalau grosir itu. Jadi keuntungannya di situ. Kalau harga biasa standar itu biasanya cuma ambil untung 1.000 atau 500 atau 3.000 lah, paling paling gedenya 5.000 per karung. Nah, di saat harganya turun, kita itu bisa mengambil keuntungan 12.000 15.000 per karung, dikali berapa karung gitu loh. Nah, keuntungannya di situ. Terus juga di saat ada barang murah, kalau misalkan kita biasa dapat harga murah biasa, misalkan harga molto gitu, misalkan dapat harga 131, misalkan apa 128, biasanya ngambil untung cuma 2.000. Tapi di saat harga murah, misalkan 119 atau 120, kita bisa ngambil untung itu sekitar 3% 5% bisa per karton. Nah, begitu pula banyak barang-barang yang lain seperti itu. Jadi setelah makin kesini saya lebih mengutamakan grosir, fokusnya ke grosir, soalnya kayak gitu. Meskipun iya sih, grosir itu modalnya tidak terbatas, banyak banget modalnya, pira-pira kurang ya guys. Ya beginilah guys, jadi saya itu baru belajar bikin konten jadi wagu. Oke guys, kalau pengen nanya tentang cara jualan grosir itu seperti apa, coba komen. Jangan lupa juga subscribe ya, karena gratis. Oh ya, ngomong-ngomong, umur saya baru 25 tahun. Saya merintis, sebenarnya bukan merintis ya. Jadi dulunya ini warung kecil punya bapak, itu nerusin punya bapak, tapi dulunya warung kecil. Nah, warung kecil tapi bapak suka jualan harganya murah, laris, tapi kendalanya itu di di stok barang guys. Jadi percuma murah tapi nggak ada stok, jadi orang kerungu, misalkan orang denger toko si A murah gitu, tapi pas ditekani, pas didatengin sama pelanggan, ternyata barangnya kosong. Jadi seperti itulah kendalanya, padahal namanya sudah harum, tapi terjadinya seperti itu. Makanya ya gitu-gitu aja. Nah, makanya untuk pengalaman, stok itu ternyata penting guys. Kita itu harus selalu ready.
barangnya itu. Jadi jangan sampai orang datang kita kosong, jangan sampai. Semaksimal mungkin kita harus berusaha untuk meredikan barang tersebut gitu. Paribasa dol-dol jenis ya orang masalah ya gue, yang penting barangnya ready kayak gue. Tapi ya kudu pati lah 100-200 perak orang masalah untuk beberapa waktu gitu. Nah saya merintis selama udah berapa tahun ya, 3 tahun, sekitar 3-4 tahun lah. Alhamdulillah modal selawai juta nih dagangannya uli sending tok lagi tahun 2020-an ya, orang 2019 pas ganti presiden yang wis dagang pelajaran mandiri terus nane ramane. Banyak sekali dulu banyak yang ngebon guys, ngebon teh alias nganjuk teh alias berhutang di toko saya. Ada yang 600.000, wah banyak pokoknya lah, orang bisa dihitung. Nah selama itu terus saya berpikir lagi, saya coba pikir ulang, putar otak, saya ikut-ikutan yang di YouTube, tidak menerima kasbon begitu. Jadi orang-orang jauh datang ke toko kita baca dilarang kasbon, jadi yang tadinya mau kasbon jadi nggak jadi. Lagian buat apa guys kalau misalkan kita punya langganan tukang kasbon yang nggak pernah bayar guys, begitu. Buat apa, yang ada rugi. Lebih baik kita nggak ngelayanin yang kayak gitu, kecuali kalau memang kita udah kenal, udah tahu orangnya baik, jujur, terus dapat dipercaya, nggak apa-apa kita kasbonin gitu. Nggak semua dilarang kasbon, nggak, kita pilih-pilih. Kalau misalkan orang baru itu jangan berani-beraninya kita ngasih kasbon kalau kita belum kenal gitu, karena tahu sendirilah toko sembako itu keuntungannya tipis. Bisanya kita keuntungan besar kan itu tadi kali banyak. Nah kali banyak itu juga kan membutuhkan modal yang sangat besar begitu. Nah cara saya dulu waktu pengembangan usaha itu cari toko grosir yang bisa kasih cash tempo kepada kita. Nah dulu saya kebetulan baru 2 kali belanja apa satu kali belanja ke toko gede itu, terus saya langsung dikasih kepercayaan guys, ngambil dulu seminggu baru bayar. Dulu itu saya masih ingat belanja 10 juta apa 12 juta. Nah 12 juta terus naik 15 juta, alhamdulillah kebayar seminggu. 12 juta terus 20 juta, selawai juta, 30 juta, 40 juta, terus 50 juta, 60 juta, sampai 100-an juta guys. Sampai saat ini alhamdulillah masih bisa dianjukin begitu. Jadi modelnya kita ngambil rokok misalkan ya, kita kan dihutangin ya. Nah saya cuma ngambil keuntungannya tuh sedikit guys. Misalkan rokok jarum coklat sekarang itu 134 dari si grosir, saya cuma numpangin 500 rupiah guys, jadi 134 500, nggak apa-apa kita untungnya 500, hitung-hitung terukah. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah banyak langganan, nah saya buka deposit sendiri gitu langsung ke jarum. Jadi kita udah kuat gitu loh stoknya, langganannya udah cukup. Karena kalau nggak kayak gitu nanti kita nggak nambah langganannya,
Jadi memang harus banyak langganan. Nah, baru nanti panen gitu. Meskipun pahit ya tetap kudu dilakoni soalnya men banyak langganan gitu. Hitung-hitung juga di situ kan saya juga buka briling. Jadi misalkan ada yang beli rokok, kan rokok itu saya utang ke toko grosir. Nah, ada yang beli rokok 1 slop apa 5 slop. Meskipun saya untungnya 500 atau 250 kadang-kadang guys. Tapi itu saya dapat cash. Kan 135 dikali 5 kan sekarani lah. Pira 700 berarti 700-an lah ya. 700 kurang lah. 700.000 kan lumayan gitu. Kalau misalkan beli 1 bal kan 2.685. Nah, ada yang narik nih, ada yang narik uang. Saya kan punya briling. Nah, ada yang narik uang, itu duit bisa buat ditarik kan. Lumayan, untungnya 5.000 kan gitu. Jadi untungnya berlipat-lipat di golang namanya kayak modal terigu nggak dapat sih ora masalah soalnya main kon jadi biar dunungan kita senang juga kan kalau misalkan ngirim itu selalu banyak. Keduanya kita juga dapat langganan yang banyak. Jadi nanti kalau suatu saat kita kuat stoknya kita ngambil sendiri gitu guys. Jadi kita harus berani. Kalau misalkan itu kan otomatis kalau yang beli warungan juga kan nggak cuma satu item guys. Jadi ada yang untungnya umum gitu kayak orang-orang, ada yang kita nggak umum alias tipis guys. Tapi kan kalkulasi itu silang jadi soalnya saya kan pakai komputer sekarang, pakai pakai komputer jadi kita tahu keuntungannya berapa gitu. Seenggaknya itu kita adalah gitu loh, misalkan omset sekian jadi kita bisa perkiraan buat bayar karyawan. Alhamdulillah karyawan saya ada 3 guys, alhamdulillah bisa bayar, alhamdulillah juga bisa nabung. Memang untuk saat ini persaingan itu luar biasa ketat, terutama Indomaret dan Alfamart itu luar biasa. Meskipun dia jual mahal tapi dia itu sangat komplit guys, sangat lengkap dagangannya, terus juga banyak promo-promonya, terus juga pelayanannya mantep banget guys. Nah kita itu harus jadi acuan gitu loh, kita jangan sampai ketinggalan. Pelayanan Indomaret juga atau Alfamart dia bagus banget, nah kita juga harus menyontoh dia gitu, jadi harus full senyum, gesit, harus cepat gitu, jadi jangan sampai kalah. Kebersihannya juga harus super oke. Soalnya kalau misalkan barangnya meskipun murah tapi berdebu gitu kan orang juga mikir wah jangan-jangan barang lama kan gitu. Coba kalau misalkan barangnya fresh, udah murah barangnya fresh kan luar biasa gitu. Jadi memang banyak faktor sih untuk mendatangkan pelanggan itu. Utamakan barang-barang yang laris itu kita ngambil untungnya sedikit. Minyak, terigu, gula, nah itu kita harus benar-benar minim. Cara kasarnya sih maksimal 700 perak. Wis paling mentok. Ya syukur-syukur bisa 500 perak batine. Enaknya jadi ke toko grosir kalau misalkan mau ada kenaikan, biasanya sales atau para grosir lain yang lebih gede itu ngasih tahu kita besok harganya mau naik misalkan 5.000 per karton. Nah kita yang tadinya belinya cuma 10 karton kita lipat gandakan jadi 50 karton belinya, jadi buat nanti kita jual naik lagi. Jadi yang tadinya untung 2.000 ditambah 5.000 jadi 7.000 per karton, jadi lumayan gitu. Kalau nggak kayak gitu kita
tipis terus guys, harus bener-bener kita ngulik, orang sembarangan jual saja, bener-bener harus berpikir kreatif, berinovasi. Kalau misalkan ada barang baru juga kita harus ikut serta, wah kira-kira barang kiar rame ya, kita ikutan ya, meskipun orang langsung akeh tapi kudu ana gitu loh, soalnya ngerora kayak gue kok ketinggalan nang patir. Ya kalau misalkan ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan, komen, karo like dan subscribe. Oke, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum.